Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali ke hadapan kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami akan memulai dengan ibadah kami di saat pagi hari ini Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa, kami terbatas. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami semua, sehingga ibadah yang kami laksanakan di pagi ini berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sama katakan. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Pujian yang berkata salib yang hina.
saya persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu dipersilahkan. Kepala SD. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam yang surga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh dapat hadir di aula sekolah pengharapan dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak Surgawi, terima kasih banyak karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebangkitan-Mu telah membawa harapan dan hidup yang baru bagi kami semua. Biarlah kami selalu bersyukur atas cinta kasih-Mu Tuhan dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah selama Tuhan Yesus hidup di dunia telah memberikan cinta kasih, dan biarlah itu boleh menjadi contoh bagi kami semua. Kami orang percaya pada hari ini akan segera melaksanakan ibadah kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus agar kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat pagi hari ini yang terambil dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Ibu Guru akan baca buat kita sama-sama di saat pagi hari ini. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kepada Ibu dipersilakan.
ya, pasal 2, tetapi pasal 2 ayat 19b sampai ayat 20. Itu ya. Sudah dengar ya? Karena hari ini hanya ayat 1 ayat 2 saja. Itu di dalam 1 ayat atau 2 ayat saja itu ya, menjelaskan ya, termasuk kematian dan kebangkitan Yesus. Kita hanya membaca 1 ayat saja tidak tahu, tapi di dalamnya ada artinya, termasuk artinya. Hari ini kita memperingati kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Amin. Memperingatinya apa? Kita kembali firman Kristus. Amin. Firman Kristus yaitu Injil kebenaran. Amin. Kita mengetahui Injil Kristus, Injil kebenaran. Ini percayanya. Amin. Mengapa Yesus Kristus ya mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Mengapa mencurahkan darahnya di atas kayu salib Yesus itu? Kita ini kembali ke firman-Nya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dengar saja. Ia yang telah dibunuh dalam jasmaninya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus telah mati jasmaninya. Amin. Dibunuhnya jasmaninya, tubuhnya mati. Kemudian telah dibangkitkan dengan rohnya, roh Yesus. Amin. Roh sama dengan Roh Kudus ya. Mengapa? Mengapa Yesus ya itu mati dulu, jasmaninya mati, kemudian rohnya dibangkitkan? Artinya apa? Mengapa itu? Apa sedikit susah ya, Eka? Karena Yesus dibunuh secara jasmaninya, tetapi dihidupkan kembalinya secara roh dia. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa menjelaskan untuk apa? Untuk memisahkan tubuh dan rohnya. Maka kita juga tidak mati tercampur ya, roh dan tubuh kita. Yesus juga sama. Tubuh Yesus apa ya? Gabung rohnya. Ini yang tak terikat. Tetapi dia mati dulu, jasmaninya mati, tubuhnya mati dulu, rohnya memisahkan. Amin. Rohnya dipisahkan. Karena apa? Memisahkan, untuk memisahkan tubuh dan roh ini nanti bisa, roh itu bisa naik ke surga, dibangkitkannya. Tubuh kita masih ada tubuh kita tergabung, rohnya tidak bisa, akan dibangkitkannya, tidak bisa. Mengerti? Anak-anak, ada ya kebangkitan Yesus. Yesus, mengapa Yesus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Mengapa mencurahkan darahnya? Ini jawabannya Ibrani pasal 9 ayat 22. Karena tanpa pengampunan darah, tanpa penumpahan darah, ya tidak ada pengampunan dosa. Amin. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa manusia. Mengapa Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib? Untuk darah Yesus telah melunaskan hutang dosa manusia. Hutang dosa manusia ya, dia membayar ya, darah Yesus membayar hutang dosa manusia kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Allah Bapa minta darah Yesus. Karena Allah Bapa, sifat Allah Bapa, karakter Allah Bapa, keadilannya. Dosa tidak bisa lewat, tidak bisa. Harus dosa manusia dilunaskan oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang membayar dosa manusia. Amin. Jadi dia mencurahkan darahnya. Kemudian apa ini anak-anak? Yesus sendiri membawa darahnya sendiri. Masuk ke mana? Membawa ke surga. Surga itu ada bait suci. Surga itu dia langsung sendiri membawa darahnya sendiri ke dalam bait Allah di surga. Amin. Kemudian dia, wah,
dalam ke surga yang baru. Yesus belum naik ke surga, tidak bisa membuka jalan yang baru. Kita juga tidak bisa nanti pergi ke surga. Tetapi Yesus yang membuka jalan yang surga ini dibangkitkannya. Amin. Kemudian Allah, sebab itu Allah melihat darah Yesus korban itu. Wah, Allah ya, Allah Bapa, apa melihat darahnya, darah yang korban Yesus itu sudah menghapuskan dosa umat manusia. Amin. Ini fungsi darahnya, darah Yesus. Kita harus ingatnya. Kena salib Yesus, kita tahu salib Yesus artinya apa. Ini firman semua menjelaskan bagaimana darah Yesus sudah dibayar terhadap meminta keadilan Allah. Ini tuntutannya, itu tadi sering tuntutan keadilan Allah. Jika darah Yesus sudah melunasi terhadap tuntutan, meminta keadilan Allah. Kemudian Allah ya, wah senang. Putraku ini, anak tunggalku Yesus ini ya sudah membayar hutang dosa manusia. Wah, saya senang. Allah Bapa, hati Allah Bapa memuaskan hati Allah Bapa itu, darah Yesus. Anak-anak, karena manusia mati, mau itu karena dosa manusia. Karena dosa manusia harus ya dihapuskan. Dihapuskannya metode tidak ada, hanya darah Yesus saja. Amin. Anak-anak, Paulus ya tadi, Galatia siapa menulisnya? Rasul Paulus menulis Galatia, ya, surat Galatia. Ini pengalaman Paulus bisa diterapkan kita. Paulus sudah ya, dia mengikuti jejak Yesus. Dia sudah pengalaman. Karena dia diurapi oleh Roh Kudus, pengalamannya sudah pengalaman. Dia menjelaskan contoh yang diri sendiri. Karena Rasul Paulus ya tentang jasmani dia juga mati, lalu roh dia dibangkitkan. Metodenya seperti kita juga akan naik ke surga, metodenya seperti itu. Jasmani kita telah mati dulu, roh kita akan dibangkitkan. Amin. Ini metode kita diselamatkannya. Karena Yesus apa ya? Rasul Paulus berkata, Galatia pasal 2 ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Rasul Paulus ya langsung mengakui, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukannya dia bukan memikul salibnya, bukan memikul kayu salib, bukan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Metodenya berbeda dengan Kristus, tetapi dia juga disalibkan. Ini Paulus yang telah disalibkan, metodenya apa? Dia tidak memikul kayu salib, karena dia kehendak dia disalibkan. Amin. Pikiran dia disalibkan. Amin. Rencana dia disalibkan, ego dia disalibkan. Sudah disalibkan dengan Kristus. Ego dia, kehendak dia, pikiran dia, rencana dia, ada isinya di dalamnya, semua sudah disalibkan dengan Kristus. Ego dia, kehendak dia, pikiran sendiri, semua telah mati. Pengalaman dia semua telah mati juga. Amin. Ini jasmani dia telah mati dan roh dia hidup kembali. Kita juga harus ikuti Paulus itu. Jasmani kita akan mati, bagaimana metodenya? Harus mendengarkan firman Kristus, Injil kebenaran. Amin. Dan dia mengakui, jadi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti itu. Di dalam batin dia, Kristusnya hidup. Dulunya
dia menemukan Roh Kudus. Kemudian dia mengerti apa ya? Firman Kristus Injil, hati dia diganti, batin dia diganti Kristus ya. Jadi diganti Kristus. Dulu aku sendiri, kehendak sendiri, ego sendiri, pikiran sendiri, pengalaman sendiri memegang hati dia. Tetapi sekarang dia diurapi Roh Kudus dulu, Kristus yang hidup di dalam hati dia, batin dia. Kristus artinya apa? Kristus, anak-anak bisa melihat Kristus, ibu dan ayah tidak bisa melihat Kristus. Kira-kira 2000 tahun yang lalu Yesus mati, tidak ada dunia ini. Lalu kita percayanya apa? Percayanya firman Kristus. Amin. Kristusnya melambangkan firman Allah. Ini artinya apa? Adalah Injil Kristus. Amin. Apakah Injil Kristus? Apa arti Injil Kristus? Ini Injil Kristus, anak-anak, ini adalah rahasia yang kerajaan Allah yang disembunyikan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikannya, sebelum segala sesuatu dijadikan, rahasia kerajaan Allah ada di surga, disembunyikan. Karena Yesus datang langsung berkata kepada murid-muridnya, Lukas pasal 4 ayat 43. Jadi Yesus berkata ini, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus mengakui langsung buktinya. Yesus datang ke dunia ini memberitakan Injil kerajaan surga. Amin. Karena untuk apa? Itulah aku diutus ya. Tujuan Yesus datang ke sini menyampaikan Injil. Tugas dia, pelayanan dia menyampaikan Injil, kemudian mati akan dibangkitkan. Tetapi kita tidak menemukan Yesus, tidak bisa lihat Yesus, tidak mendengarkan suara Yesus langsung. Tetapi firman Kristus Injil ini, kebenaran ini, kita ada buku Alkitab. Kita selalu membaca, mendengarkan firman-Nya. Orang yang diurapi Roh Kudus dipecahkan, menjelaskan firman-Nya itu, kita akan mengerti, bisa mengerti. Karena satu Petrus pasal 1 ayat 25b, inilah firman-Nya disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman itu adalah Injil kepada kamu. Ini tetap selama-lamanya, tidak hilang, tidak berubah. Amin. Kita percayanya firman Kristus Injil kebenaran. Amin. Isi di dalam hati kita, kemudian hati kita berubah. Isi pemilihnya diganti. Kemudian Yesus akan datang, kita bisa dibangkitkannya. Amin. Kita itu hanya kita dijadikan dalam hidup kebangkitan karena kita akan bisa masuk ke surga. Amin. Karena kita dijadikan dalam hidup kebangkitan karena kerajaan Allah akan diselesaikan, akan disempurnakan. Kerajaan Allah sekarang kosong, hanya Yesus ada di sana. Tetapi nanti sempurna, menyempurnakan kerajaan Allah. Ada anggotanya, penuh dengan anggotanya. Ini dua macam, menurut manusia, menurut Allah. Menurut Allah itu ya, kerajaan Allah nanti penuh dengan anggotanya. Amin. Sekarang hanya Yesus sendiri saja masuk sekarang kerajaan Allah. Jika kita mau akan nanti dibangkitkannya, hidup kembalinya seperti ya Paulus tadi mengakuinya. Jadi Injil melepaskan kesalahan kita, jasmani kita. Amin. Injil kebenaran, Injil Kristus yang membersihkan perbuatannya, hukum Taurat kita. Anak-anak, hukum Taurat artinya apa? Musa menulis ya dari Tuhan, dapat dari Tuhan. Hukum Taurat artinya apa? Melakukan kegiatan agama saja.
tidak tahu Injil kebenaran, tidak tahu apa ya firman Kristus. Mereka seperti hukum Taurat seperti layangan, apu. Tidak pernah menjelaskan. Di dalam Alkitab selalu menjelaskan seperti itu. Karena hukum Taurat itu bagaimana? Hukum Taurat itu yang pikiran kita diselamatkan dalam perbuatannya hukum Taurat. Hukum Taurat kegiatan agama kita, sungguh-sungguh kita akan diselamatkan. Artinya seperti itu. Ini salah, Paulus bilang salah. Menjelaskannya ayat 19, ayat 21 baca nanti. Kalau dia itu semua menjelaskan. Karena Injil menghapuskan kehendak diri sendiri. Amin. Injil menghapuskan keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup. Ini semua dibersihkan, dihapuskan karena Injil. Yang lain tidak bisa. Sesudah itu jasmani kita dilepaskan atau mati dulu. Jasmani kita, ego kita, kehendak diri, mau apapun itu yang keinginan mata kita, keangkuhan hidup, pikiran kita, rencana kita, semua seluruhnya nanti akan ini mati, dilepaskan oleh Injil kebenaran, firman Kristus. Amin. Yang lain tidak ada. Lalu roh kita akan bisa hidup kembalinya, dibangkitkannya seperti Yesus. Waktu Yesus akan datang ke dunia lagi, kita tiba-tiba ya tubuh kita berubah, tubuh menjadi rohania. Ini tubuh dibangkitkannya, bisa naik surga. Metodenya seperti itu. Sekarang kita bagaimana menantikan apa? Menunggu. Kita sekarang menunggu kedatangan Yesus ke bumi lagi. Amin. Ini itulah pengharapan kita. Amin. Pengharapan apa? Naik ke surga. Ini pengharapan kita. Kita menjadi di sini keinginan saya nanti menjadi gubernur. Saya menjadi menjadi kaya. Ini bukan keinginan kita. Ini sebentar ya. Ada berlakunya sebentar. Tetapi kita naik ke surga tetap selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Amin. Ini pengharapan kita. Amin. Ini Maranatha, kita Maranatha. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus ya. Fokusnya Yesus apa itu ya? Pelayanan Yesus. Puncaknya, inti puncaknya kematian dan kebangkitan. Tetapi kita harus ikuti. Kita hati kita, ego kita di dalam hati kita ya, ego, kehendak diri, kemauan diri, kemudian keinginan mata, keinginan daging, apapun itu, ini harus ya dosa kita ya ini. Tuhan melihat dosa kita, keinginan kita dosa kita. Tuhan melihat, karena firman aku melawan, iblis memegang keinginan kita, kemauan kita. Gangguan hidup, kehendak diri sendiri. Ini siapa dipegang oleh iblis. Mereka melawan Tuhan Yesus, setelah melawan firman. Ini terhapus, dihapuskan. Ini dia nanti apa ya? Dihapuskan, dibersihkan. Kemudian hati kita pemiliknya akan diganti dengan firman-Nya, Injilnya. Ini yaitu Roh Kudus ya, sama dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus akan datang, tiba-tiba Yesus panggil nama kita, langsung kita berubah, tubuh dibangkitkannya, kemudian menemukan Yesus. Ini nih metodenya, kita menunggu, menantikan kedatangan Yesus. Ini Maranatha, ini pengharapan kita. Amin. Kita semua memegangnya, pengharapan kita ya, bukan di dunia ya. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Kamu percaya, tidak percaya, tidak apa-apa, terserah imanmu. Tetapi di dalam Alkitab ada jadwal Allah sudah mendekati, tidak ada waktunya. Bagaimana sekarang hari ini menemukan apa?
kematian kebangkitan Yesus, ya kita ibadah, merayakan ibadah ini. Bukan apa metode merayakan ibadah ini, di prosesnya bukan. Kita mendengarkan Injil kebenaran, kemudian diubah hati kita berubah. Amin. Tuhan mau. Siapa mau akan diselamatkan? Siapa mau akan diselamatkan? Wah, semuanya semua. Oke, kita mau nanti mereka ke neraka. Mau akan naik, mendengarkan Injil kebenaran firman Kristus. Pahamnya benar, menyadari, mengenal, masuk di dalam hati kita, kemudian kita menjadi anak-anak Allah, kemudian akan dibangkitkannya waktu Yesus akan datang ke dunia lagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini juga kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kita berfokusnya harus mengikuti jejak Yesus, mengikuti Rasul Paulus, setelah pengalamannya. Karena jasmani kita dan roh kita memisahkan. Apa memisahkan? Pada waktu mendengarkan Injil kebenaran terus bisa memisahkan. Kemudian pemilik hati kita digantinya, yaitu Yesus, yaitu firman Kristus, Roh Kudus. Kemudian kita bisa akan diselamatkan, akan dibangkitkannya. Harus ingat ya, mengingati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Katakan amin. Kita masih beribadah ya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Mari kita angkat pujian sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, Kristus bangkit. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur di saat pagi hari ini. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita satu dalam doa. Saya persilahkan Guru Ocha, Kepala Sekolah TK untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk, namun hati kami terangkat kehadiran-Mu Bapa di surga. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau dapat memberkati persembahan syukur kami ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus bagi sekolah pengharapan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi jalannya persembahan syukur di saat pagi hari ini, kita angkat pujian bagi Tuhan. Maranatha. Tanggemo
머리 젖소 저를 장소하게 하소서 말하는가 주 예수여 어서 오시옵소서 모든 열방이 주께 돌아와 중종의 경배하게 하소서 우리 주님 메시아신 길을 많은 자 십자가를 내고 땅끝까지 우리 가리라 우리 주님 나의 영광 온전 성부께 우리 땅끝에서 주를 맞으리 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서 kita akan puji sekali lagi 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 땅의 모든 게 머리 줍소 주를 장소하게 하소서 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 모든 열방이 주께 돌아와 중종의 경배하게 하소서 우리 주님 메시아신 길을 많은 자 십자가를 내고 땅끝까지 우리 가리라 우리 주님 하늘 영광 온전 성부께 우리 땅끝에서 주를 맞으리 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서 걸어들어와 kita semua mengikuti penyembahan dan pemberian ingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus hari ini tahun 2025. Semua siswa-siswi, guru-guru peserta keluarganya, daerah Nabire dan seluruh Papua peserta seluruh Indonesia mau menjadi hidup dalam kebangkitan sebagai tanda bahwa kita telah hidup oleh karena Injil kebenaran dan di atas orang-orang dan sekaumnya yang mendukung sekolah pengharapan serta memberkati pekerjaan mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian selama-lamanya. Amin.